Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah keluarga Jemaat Masale. Dan pada malam hari ini, keluarga yang mendapat jadwal ibadah adalah keluarga Bapak Kombes Pol Purnawirawan asal Lebayu Palinggi bersama dengan keluarga Bapak Henrico R. Palinggi ST. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, segala kemuliaan patut kita persembahkan bagi Tuhan, karena kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Bersama dengan keluarga Bapak Salebayu dan Bapak Henrico, mari kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita masuk dalam ibadah, dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari PKJ 17 ayat 1, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarlah nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-soraknya raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 17, ada yang tanya.
Mengapa Yesus yang jadi junjunganku, Ia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Ia segalanya bagi diriku, Ia segalanya dalam hidupku. Ia mati bagiku, aku jadi baru. Ia ingin menjadi juru selamatku. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun mari kita mohon kekuatan kepada Dia. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur kami senantiasa kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami alami sejauh hidup yang Tuhan izinkan bagi kami semua. Sehingga pada malam hari ini, Engkau mengaruniakan waktu dan kesempatan kepada kami lagi untuk bersama-sama menyatakan penyembahan di hadapan Tuhan melalui keluarga kekasih kami, Bapak Kombes Purnawirawan asal Lebayu Palinggi dan Bapak Enrico R. Palinggi. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk menyelami maksud dari firman-Mu, dan meneguh kuatkan kami semua untuk menjadikan firman-Mu sebagai tuntunan agar kami layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Kami menghidupi firman-Mu, firman-Mu menguasai akal budi kami, dan kami mempraktekkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-21, doa Paulus. Demikian bunyinya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus keluarga kekasih Bapak Kombes Purnawirawan asal Lebayu Palinggi dan Bapak Enrico R. Palinggi sekeluarga, serta seluruh umat Tuhan yang turut dalam penyembahan ini. Salam sehat selalu dan salam damai sejahtera bagi kamu semua. Salam. Tema kita, kasih Tuhan itu dahsyat. Dan inilah doa khusus Rasul Paulus kepada jemaat. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum lebih jauh kita melangkah dan menikmati malam karunia Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Dan karena itu benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kasih itu sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar, dan untuk menjangkau dengan akal budi kita, kita tidak akan mampu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kasih Allah yang sangat besar dalam hidup kita, yang tidak dapat kita nilai dengan apapun juga, yakni keberadaan kita selaku anak-anaknya. Allah mau menyebut kita anak-anaknya. Allah mau menyebut kita keluarga dari kerajaan sorga. Dan sebagai keluarga Allah, tentunya kita mendapat hak dalam warisan yang telah ditentukan oleh Allah bagi setiap orang yang disapanya anak. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, walau di tengah-tengah kita menjalani kehidupan, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita rasakan, yang terkadang melahirkan tanda tanya dalam diri kita semua. Benarkah Allah itu kasih? Contoh konkret ketika kita terbentur dengan masalah sakit penyakit, terbentur dengan masalah kelemahan tubuh. Kadang orang bertanya, adakah Tuhan dalam hidupku? Apakah Tuhan yang saya sembah itu adalah sungguh Allah Maha Kasih? Allah yang Maha Peduli? Jikalau demikian, kenapa keadaan ini harus aku alami? Terkadang saudara-saudara, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan,
Apa yang kita rindukan tidak seperti itu yang kita dapatkan. Lalu kita bertanya, benarkah Allah itu kasih? Tidakkah Ia sendiri telah berfirman, mintalah maka kepadamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, dan carilah maka engkau akan mendapatkannya. Saya telah berupaya untuk melakukan hal ini. Tetapi realitanya, faktanya saya justru jatuh bangun. Segala sesuatu yang saya usahakan gagal, tidak ada satupun yang berhasil. Jikalau benar Allah itu ada, mengapa semua ini harus menjadi kenyataan dalam hidupku? Masih banyak hal saudara-saudara yang melahirkan tanda tanya di hati kita. Saat kita terbentur dengan masalah, maka kita akan mengarah kepada satu realita. Benarkah Allah yang saya sembah itu baik? Allah yang saya sembah itu maha kasih? Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang maha peduli? Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat Efesus yang secara khusus disurati oleh Rasul Paulus sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Mereka sedang bergumul dengan realita kepahitan hidup. Tentu hal-hal demikian sama seperti yang kita alami melahirkan tanda tanya dalam hati setiap warga jemaat di sana. Sungguhkah Allah itu baik dan kasih-Nya benar adanya? Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Paulus secara khusus menuliskan suratnya ini dan menyampaikan doa khusus kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak meragukan kasih dan kebaikan Allah. Kenapa sih kita harus menderita? Kenapa sih kita mengalami kegagalan bahkan penolakan? Hal-hal itu bukan datangnya dari Allah. Hal-hal itu tidak bersumber dari Dia yang mencintai dan mengasihi kita. Allah tidak mengendaki setiap orang yang disapanya sebagai anak kecewa di dalam menghadapi hidup. Kecewa di dalam menjalani hidup. Kecewa di dalam menikmati hidup. Yang Tuhan inginkan adalah kita dapat menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Tetapi dunia berusaha untuk merampas suasana sukacita di hati kita. Iblis tidak senang hidup kita bahagia bersama dengan Tuhan. Dan karena itu segala macam tantangan, cobaan, bahkan sakit penyakit dipakainya untuk menyasar iman kita. Dan berupaya untuk membengkokkan keyakinan kita sehingga kita meragukan Tuhan yang penuh kasih. Berdasarkan bacaan kita saudara-saudara, ada beberapa hal yang hendak saya tekankan kepada kita semua. Yang pertama, kasih Allah itu tak akan pernah berubah. Dunia di mana kita berada selalu diwarnai dengan perubahan. Orang yang kita anggap sekarang mungkin sahabat, suatu kali kelak karena kepentingan akan menjadi lawan dan musuh kita. Apa yang kita anggap baik sekarang, suatu kali kelak akan dibengkokkan oleh keinginan dan kepentingan seorang atau sekelompok orang. Sehingga yang baik hari ini menjadi tidak baik di hari esok. Banyak hal dalam dunia ini yang menurut pandangan kita baik di hari esok menjadi tidak baik. Artinya sesuatu yang ada di dalam dunia ini selalu berubah.
Tetapi Tuhan tidak berubah di dalam hakikat dan di dalam kasih-Nya. Sekalipun kita jatuh, saudara-saudara, kejatuhan kita tidak akan pernah merubah karakter Tuhan dan sikap Tuhan terhadap kita. Ketika Tuhan telah mengambil keputusan untuk menyapa kita anak, menyebut kita anak, di saat kita jatuh, di saat kita menyakiti hatinya, Allah tetap mengingat kita dan Ia tidak akan pernah menutup pintu hati untuk menyambut kita kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna dan tidak berubah di dalam kasih-Nya. Tidak heran jikalau Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan tentang anak yang hilang untuk menunjukkan karakter Allah yang sesungguhnya. Yang tidak mau mengingat-ingat segala kesalahan masa lalu. Tetapi yang diharapkan kita mau sadar akan keadaan kita dan kita kembali kepadanya. Kita datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Cerita tentang anak bungsu, semua kita pasti tahu. Tetapi itulah drama dari cinta Tuhan yang tidak pernah berubah. Ia membuka tangannya menyambut anak itu. Ia merangkulnya, ia menciumnya. Dan dengan penuh kasih dituntunnya masuk ke dalam rumah. Segala kebusukan dan kekotoran yang melekat pada dirinya diganti menjadi baru. Tidakkah hal ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak memendam dendam. Sekalipun kita jatuh, Ia tetap siap menerima kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, senantiasa umat pilihan Allah, umat perjanjian lama, bahkan setiap mereka yang percaya kepada Allah sampai hari ini, selalu melantunkan tentang kuasa kasih Tuhan dengan berkata kile olam asdo, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, tidak berubah. Dan yang kedua saudara-saudara, kasih-Nya sempurna. Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh. Jikalau kita mendengarkan permintaan Tuhan Yesus saat Dia mengajarkan hukum kasih, tidakkah di situ Dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Utuh. Tuhan meminta kita utuh mengasihi Dia, sepenuhnya mengasihi Dia. Tidak ada ruang yang kosong dalam hidup kita. Semuanya tertutup dengan cinta. Tetapi faktanya kita tidak dapat mempertontonkan cinta yang penuh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sepenuhnya mengasihi kita. Sempurna di dalam mencintai kita. Dan karena itu janganlah heran saudara-saudara. Kesempurnaan kasih Tuhan itu dinyatakan ketika Ia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi tumbal atas dosa kita. Tidakkah ini sebuah kasih yang dahsyat? Kita yang seharusnya disalibkan, justru Dia memilih jalan salib untuk menggantikan kita. Kita yang seharusnya menanggung hukuman mati, justru Dia mengambil keputusan untuk menjadikan tumbal dirinya sendiri, mati demi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan seluruh hidupnya bagi orang yang dia cintai. Dan yang ketiga saudara-saudara,
Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita sedang berdosa. Dosa tidak merintangi tindakan Tuhan untuk menyatakan cintanya kepada kita. Ia tidak mau kita dibinasakan. Ia tidak mau kita dihancurkan. Sebuah drama yang indah. Ketika orang-orang Farisi dan orang banyak menyeret seorang perempuan dengan tuduhan ia telah melakukan perzinahan. Mereka membawa perempuan itu di hadapan Yesus dan berkata, hukuman apakah yang pantas bagi wanita ini? Jikalau kita merujuk kepada hukum Taurat tentang hukuman atas perzinahan, tidak lain dirajam dengan batu sampai ia mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Tindakan apa yang diambil oleh Yesus? Ia tidak merespon keinginan orang banyak. Tetapi ia mengajak semua orang banyak untuk melihat ke bawah. Yesus menunduk sambil menulis di atas tanah. Kita tidak tahu apa yang ditulisnya, tetapi tindakannya untuk menunduk, lalu menulis di atas tanah mau menyatakan kepada kita bahwa kita semua kotor. Kita semua hina. Itulah sebabnya ketika ia selesai menulis, ia menengadah. Lalu dia bertanya kepada orang banyak, jikalau ada di antara kamu yang merasa dirinya tidak berdosa, silakan melempari perempuan ini. Ternyata tidak satupun yang berani melempari perempuan itu. Sebab faktanya, realitanya, tidak satupun daripada kita yang benar. Tidak satupun daripada kita tidak melakukan pelanggaran. Kita semua orang berdosa. Tidak layak untuk menjatuhkan hukuman terhadap sesama. Dan setelah orang banyak itu pergi, ia mengangkat perempuan itu dan berkata kepadanya, aku tidak menghukum engkau. Tetapi mulai sekarang, pulang dan jangan berbuat itu lagi. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kasih Tuhan dialamatkan kepada setiap orang yang mau hidupnya berubah. Kasih ini dialamatkan kepada setiap kita yang siap untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dengan membagikan cinta kasih yang tak bersyarat kepada semua orang. Kasih yang tanpa pamrih, kasih agape. Sehingga ketika kita mempraktikkan kehidupan kasih yang sedemikian, maka sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kita layak untuk mengalami berkat pengasihan-Nya. Sehingga kekuatan dosa, bahkan segala sakit penyakit yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita akan dipatahkan oleh Tuhan sendiri. Sebab Ia sendiri bersabda, minta apa saja di dalam namaku kepada Bapa di sorga, kamu akan menerimanya. Karena itu berharap bahwa firman ini akan meneguhkan kekasih kita, Bapak Salebayu Palinggi, yang dalam hari akhir-akhir ini, hari-hari yang dilalui, mengalami banyak gumul karena kelemahan tubuh. Pun demikian buat kekasih kita Ibu Ermin sampai Payung, yang boleh jadi sedang mendengarkan dan ikut penyembahan ini, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Mari kita kuatkan dan teguhkan iman dan pengharapan kita bahwa kasih-Nya kepadaku itu sempurna. Kasih-Nya kepadaku itu tidak berubah. Kasih-Nya kepadaku itu tidak bersyarat.
Kita mau mensyukuri kehidupan yang Tuhan masih inginkan. Apapun persoalan yang terjadi, bahwa Ia selalu hadir dalam hidupku. Dan Ia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku untuk hari esok. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mensyukuri segala kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikan persembahan syukur. Namun firman Tuhan datang kepada kita dari Bilangan 18 ayat 29, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyikan PKJ 203 ayat 1 sampai 2, ada damai sejahtera Allah. Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah, Bapa kami di sorga. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sejauh hidup yang Tuhan anugerahkan. Di tengah-tengah keadaan persoalan yang terus menindih kehidupan kami, bahkan sakit penyakit yang tidak dapat kami hindari, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan telah melawat kami. Tuhan telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Bahwa kasih-Mu lebar, kasih-Mu panjang, kasih-Mu tinggi dan dalam. Kasih-Mu kepada kami sempurna di dalam Kristus yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi keselamatan kami. Kiranya hal ini akan menjadi penguatan bagi kami semua di tengah-tengah prahara kehidupan yang silih berganti menimpa kami. Sehingga kami diteguh kuatkan oleh firman-Mu. Kami diyakinkan bahwa tantangan dan persoalan tidak akan pernah menghancurkan kehidupan setiap anak-anak-Mu yang tetap setia menaruh harap, mengasihi Tuhan seutuhnya. Kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan kekasih kami, Bapak Salebayu Palinggi, di tengah-tengah menjalani hidup karunia Tuhan. Hari-hari yang dilalui, hari-hari yang penuh dengan gumul karena kelemahan tubuh. Tetapi terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami,
bahwa pada hari kemarin Engkau telah mengaruniakan setahun lagi pertambahan usia kepadanya. Tidakkah ini menjadi bukti nyata bagi orang tua kekasih kami, bukti nyata bagi segenap keluarga, bukti nyata bagi semua anak-anak Tuhan, bahwa Allah baik, Allah sempurna di dalam kasih, sehingga walaupun gumul seringkali mendatangi kehidupannya, oleh karena kelemahan tubuh yang tak dapat ditolak, namun rangkulan kasih Tuhan terus dinyatakan di dalam menopang orang tua kekasih kami, Opa Owen, di dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Karena itu secara khusus kami mohonkan kuat dan teguh iman dan pengharapan kepada hamba-Mu. Engkau sendiri yang akan terus menyemangati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu kepadanya dengan mengembalikan kekuatannya, menjamah tubuhnya yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, memberkati makan, minum, obat-obatan yang dikonsumsi, dan mendengarkan setiap doa dan harapannya. Sehingga melalui semua itu, ia boleh kembali kuat untuk menikmati masa tuanya, masa lanjut usianya, dengan hati penuh rasa syukur. Dan dia dapat mengisi masa tua itu untuk menikmati kebersamaan dengan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kekasih kami, Oma Owen, di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, bahkan sebagai tenaga medis dokter, serta teman sepelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Betapa berat tanggung jawab yang Engkau karuniakan kepadanya. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Engkau akan selalu ada di dalam hidupnya untuk mengaruniakan hikmat dan kearifan-Mu, untuk mengaruniakan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga ia dapat menunaikan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan baik, dan melalui segala karya-karya dan pelayanannya, berkat Tuhan akan dinyatakan di tengah kehidupan keluarga dan kepada setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya memberkati anak kekasih Tandi dalam segala tugas dan pekerjaannya, bahkan sebagai teman sepelayanan bagi Tuhan, di mana Engkau pakai dia untuk melayani. Mari Tuhan Engkau terus memperlengkapi dia dengan segala yang baik, bahkan segala harapan-harapannya Tuhan yang akan melapangkan jalan untuk memberi kebaikan, sehingga ia boleh menerima yang terbaik daripada-Mu. Dan Tuhanlah yang dimuliakan dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Pun demikian buat kekasih kami Dr. Bogi, di dalam tugas sehari-harinya di rumah sakit. Mari Tuhan pagari dia dengan kuasa dan malaikat-Mu. Di tengah-tengah kondisi yang terus mencekam sekarang ini karena pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Dalam menunaikan tugas panggilan kemanusiaan, Engkau akan selalu ada besertanya. Mari Tuhan, Engkau akan terus lapangkan jalan bagi jenjang karirnya. Bahkan segala harapan-harapan ke depan Tuhan memberkati, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu. Pun demikian buat anak kekasih Tasya yang masih tetap bekerja dari rumah, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan hikmat dan kearifan kepadanya. Tugas dan pekerjaan serta jenjang karirnya Tuhan yang akan lapangkan jalan,
sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripadamu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan Engkau melapangkan jalan buat ketiga anak kekasih, Tandi, Dr. Bogi, dan Tasya, untuk segala harapan mendapatkan pasangan hidup. Tuhanlah yang akan mewujudkan semuanya, yang terbaik menurut ukuran kasih karunia-Mu, sehingga mereka boleh menikmati segala kasih karunia dan rahmat daripadamu di dalam menikmati kebersamaan pada hari-hari ke depan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk keluarga kekasih kami, Bapak Enrico. Tuhan memberkati dia. Tuhan menyatakan yang terbaik dalam segala tugas dan tanggung jawab serta pelayanannya. Engkau mengenal harapan-harapannya. Engkau mengetahui kerinduan-kerinduannya ke depan. Karena itu mari Tuhan Engkau berkati dia, memberkati pekerjaannya, sehingga ia senantiasa menerima yang terbaik daripadamu dan Tuhan dipermuliakan. Pun demikian bersyukur karena istri kekasih pada tanggal 24 April yang lalu, Mama Owen, Tuhan pertambahkan juga usianya setahun lagi. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau terhadap keluarga kekasih kami. Sungguh baik Engkau terhadap Mama Owen. Mari Tuhan lanjutkan kasih dan karunia-Mu kepadanya, dengan mengaruniakan kuat dan sehat badani, hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Bahkan tugas dan pekerjaannya juga Tuhan berkati, sehingga senantiasa ia menerima yang terbaik daripadamu, dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan. Hamba berdoa untuk anak dan cucu kekasih kami Owen. Terima kasih untuk tumbuh kembangnya anak ini, dan jika Tuhan berkenan, tahun ini dia akan memasuki jenjang pendidikan pada tingkat sekolah dasar. Persiapkan anak dan cucu kekasih kami. Perlengkapi dia dengan kekuatan dan kesehatan daripadamu. Perlengkapi dia dengan akal budi dan kepandaian. Mari Tuhan lukiskan anak dan cucu kekasih kami di dalam telapak tangan-Mu, sehingga hidup dan masa depannya tidak sia-sia. Mari ya Tuhan, jauhkan hidupnya dari segala yang jahat, sehingga anak dan cucu kekasih kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dapat menikmati tumbuh kembangnya baik fisik dan rohani dengan baik dan benar. Dan dengan pertolongan Tuhan kami yakin dan percaya, hidup dan masa depannya tidak akan sia-sia. Ia akan menjadi kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi gereja-Mu, harapan bagi bangsa dan negara, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, kami pun berdoa secara khusus buat kekasih kami Ibu Ermin sampai Payung, Mama Mona, yang sekarang ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Tuhan, mari Engkau tolong kekasih kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Berkenan Engkau atas semua tindakan yang telah dilakukan para medis. Proses operasi yang sudah dilewati, Tuhan berkati. Dan sekarang proses pemulihannya kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Mari Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sehingga orang yang kami kasihi Mama Mona boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup dan bersyukur kepadamu. Pun demikian hamba berdoa buat Opa dan Oma Owen yang ada di Tello. Mari Tuhan berkati mereka. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Peliharakan mereka siang dan malam, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anak-anak cucu karunia-Mu, sehingga Opa dan Oma Owen di Tello boleh merasakan tenang dan damai dan senantiasa bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk keluarga besar Palinggi sampai Payung. Mari Tuhan memberkati mereka semua. Mari Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka semua, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami telah menyatakan korban syukur kami melalui persembahan bersama dengan keluarga kekasih kami. Mari Tuhan kuduskan semua persembahan umat-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkatinya.
mengaruniakan hikmat bagi majelis gerejamu sebagai pengelola yang bertanggung jawab, sehingga mereka dapat menata kelola pemberian umatmu dengan baik dan benar. Dan diberkatilah setiap umatmu yang setia, menyatakan panggilan pelayanan melalui persembahan. Tingkap di langitmu dibukakan, hujan berkatmu akan tercurah, sehingga dalam menjalani hidup setiap kami, setiap umatmu, tidak akan pernah berkekurangan, namun senantiasa berkecukupan dalam segala perkara. Berkati hamba-Mu, beri kuat dan sehat di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan. Memberkati istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu. Memberkati kekasih kami Vina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Memberkati majelis gereja-Mu di dalam tata kelola pelayanan. Biarlah kami semua senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Peliharakan kami malam ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu yang turut dalam penyembahan ini. Tuhan yang akan mengawal kami, Tuhan yang akan menjaga kami, dan biarlah kami menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Inilah kami Tuhan, inilah syafaat kami, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus muhalis kami yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri berkah. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, terlebih keluarga kekasih Bapak Sallebayu dan keluarga kekasih Bapak Enrico, mari jalani hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Mari amini bahwa kasih Tuhan itu dahsyat, sempurna, tidak pernah berubah, dan kasih Tuhan itu tak bersyarat. Mari kita terus meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Dia, sebab Dia tahu apa yang terbaik bagi yang disapanya anak. Untuk itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk sebelum saya serahkan ke liturgis. Perkenankan saya menyapa untuk menyampaikan selamat kepada Bapak Sallebayu Palinggi, Opa Owen, pun demikian buat Mama Owen yang boleh dipertambahkan usia setahun lagi oleh Tuhan. Mari kita terus dengan penuh sukacita menjalani hidup, apapun tantangan dan persoalan yang menghadang langkah kita. Mari kita terus menyemangati diri kita bahwa Allah yang kita sembah itu baik, kasih-Nya tak berubah kepada kita semua. Sehingga di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ke depan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuk menyediakan yang terbaik
dalam hidup kita. Sekali lagi selamat buat Opa Owen, pun demikian selamat buat Mama Owen. Pun demikian buat Mama Mona yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, tetap semangat, tetap bersukacita, hadapi kelemahan dengan hati penuh rasa syukur, dengan mengimani Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam perkara apapun. Sehingga dengan hati yang gembira, dengan hati yang diliputi sukacita, kita dapat menghadapi sakit penyakit itu dengan baik dan kita pun dapat dipulihkan seperti sedia kala. Selamat menjalani kehidupanmu semua, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang malam hari ini menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya firman ini memberi kekuatan dan semangat bagi keluarga dan kita semua. Diucapkan terima kasih kepada operator organis dan kepada tim multimedia. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Kombes Polisi Purnawirawan asal Lebayu Palinggi dan keluarga Bapak Henrico R. Palinggi ST. Tuhan memberkati. Demikian, shalom dan selamat malam.